Abu Nawas mengerjai raja. Pada suatu hari yang tenang tatkala Abu Nawas sedang tidak di rumahnya, datanglah beberapa orang pekerja yang diutus oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke rumah Abu Nawas. Mereka berkata kepada istri Abu Nawas bahwa Baginda Raja semalam bermimpi jika di bawah rumah Abu Nawas terkubur harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu Baginda Raja memerintahkan kepada mereka untuk membongkar rumah Abu Nawas dan menggali tanahnya. Istri Abu Nawas berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para pekerja Baginda Raja tersebut, tetapi mereka mengacuhkannya dan terus menggali hingga dalam. Setelah siap menggali, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa kemudian kembali ke istana dengan meninggalkan lubang yang dalam di rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kembali ke rumah, alangkah kagetnya ia mendapati rumahnya yang telah hancur dan ada lubang besar di dalamnya. Istrinya pun menemui Abu Nawas menghidangkan makanan untuknya dan menceritakan apa yang telah terjadi pada rumah mereka. Abu Nawas tertunduk sedih mendengar cerita istrinya, ia seketika kehilangan nafsu makannya. Tidak habis pikir Baginda Raja tega memberi perintah semena-mena untuk menghancurkan rumahnya yang merupakan tempat dia dan keluarganya berteduh dan berkumpul menghabiskan waktu bersama. Ia semakin bertambah sakit hati karena Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya dan tidak pula mengganti semua kerugian atas perusakan paksa yang dilakukan pekerja istana. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Semalaman Abu Nawas tidak bisa tidur dan juga makan makanan yang telah dihidangkan istrinya. Dia terus memikirkan bagaimana caranya ia dapat membalas perbuatan Baginda Raja yang telah semena-mena padanya. Pagi pun tiba, tapi dia juga belum menemukan satupun ide yang bisa digunakan. Makanan yang dihidangkan istrinya juga tidak dimakan, sehingga makanan itu menjadi basi. Maka datanglah lalat-lalat hinggap di makanannya. Abu Nawas kemudian memperhatikan lalat-lalat itu dan dengan tiba-tiba terbesitlah di dalam kepalanya sebuah ide. Ia tertawa gembira karena telah mendapatkan cara membalas perlakuan raja. Abu Nawas kemudian memanggil istrinya, "Tolong bawakan kepadaku sebatang besi dan sehelai kain untuk membungkus makanan." "Wahai suamiku, untuk apa engkau meminta itu?" tanya sang istri keheranan. "Aku ingin membalas perbuatan Baginda Raja kepada kita," jawab Abu Nawas. Ia kemudian membungkus makanannya dan segera pergi ke istana menemui Baginda Raja dengan membawa makanan yang telah dibungkus beserta lalat-lalat yang hinggap di dalamnya, juga sebuah besi pemukul. Ia kemudian menemui Baginda Raja yang kebetulan sedang bersama para menterinya seraya membungkuk memberi hormat. Abu Nawas berkata kepada Baginda, "Ampun tuanku, kedatangan hamba ke sini adalah untuk meminta keadilan untuk hamba dari tamu-tamu tak diundang yang datang ke rumah hamba dan tanpa seizin telah memakan makanan hamba." "Wahai Abu Nawas, siapakah gerangan tamu-tamu yang tak diundang itu?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab sambil membuka bungkusan makanannya. "Lalat-lalat ini ya Baginda, hamba ingin mendapatkan keadilan dari Baginda atas perlakuan lalat-lalat ini kepada hamba. Karena sebagai pemimpin negeri ini kepada Baginda lah hamba meminta keadilan." Baginda Raja kemudian kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" "Hamba ingin Baginda Raja memberikan sebuah izin tertulis untuk hamba, supaya hamba diberi kuasa untuk menghukum lalat-lalat ini kapanpun dan dimanapun hamba berada," jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa bingung terhadap permintaan Abu Nawas yang sangat aneh. Namun demi keadilan untuk rakyatnya ia pun dengan terpaksa membuat sebuah surat kuasa yang memuat tentang pemberian izin kepada Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat kapanpun dan dimanapun ia hinggap dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Setelah mendapatkan surat kuasa dari Baginda Raja, Abu Nawas tersenyum. Tanpa menunggu lama ia langsung mengeluarkan sebuah besi pemukul yang telah dibawanya dari rumah, kemudian langsung memukul lalat-lalat yang ada di makanannya. Lalu lalat-lalat terbang dan hinggap di mana-mana di kaca, di meja sampai di tempat makan Baginda Raja. Abu Nawas tidak peduli, terus memukul dimanapun lalat hinggap hingga seisi ruangan itu hancur berkeping-keping dibuatnya, semua perabotan dan barang-barang raja hancur. Baginda Raja dan pengawal istana tidak dapat melakukan apa-apa menyaksikan Abu Nawas menghancurkan semua benda-benda berharga di ruangan itu karena Abu Nawas telah mendapat izin tertulis dari beliau. Baginda sadar dan merasa malu kepada menteri-menterinya tentang apa yang telah dilakukan kepada rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa meminta maaf dan mengganti rugi. Setelah puas memporak-porandakan seisi ruangan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian kembali ke rumah dan menceritakan kepada istrinya apa yang telah ia lakukan ketika menghadap Baginda Raja.
Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rashid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rashid." "Bukankah begitu hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu." "Beranikah engkau melakukannya?" tanya temannya yang lain. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. "Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati," tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantau Baginda dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rashid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang. Karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rashid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rashid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. 4. Menjual matahari. Sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian kasak kusuk tak jelas, sebagian lagi berteriak-teriak menuntut Abu Nawas ditangkap. Mereka protes baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya, dijual cepat,
Matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak onta. Penduduk yang kasak-kusuk di depan istana itu rata-rata panik jika Matahari Baghdad jadi dijual. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup berlama-lama di kolong langit Baghdad tanpa matahari? Jika pindah ke Zahu, mereka khawatir daerah ini tertinggal. Infrastruktur di sana kurang canggih dibanding infrastruktur di Baghdad. Pindah ke Bahtaran enak, tak jauh dari Baghdad, tapi bahasa penduduk di sana sulit dipelajari. Pokoknya pindah keluar Baghdad adalah problem, bertahan di Baghdad tanpa matahari juga bukan perkara gampang. Abu Nuwas, antum serius mau menjual matahari? Tanya Khalifah sambil mengamati massa yang terus membludak di depan istananya. Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak. Maksud antum? Tanya Khalifah kaget. Begini Baginda, apakah antum senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat bahwa selama menjabat jadi Khalifah Baginda tidak korupsi? Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam. Abu Nuwas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab buat apa bangun infrastruktur. Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Horamabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tak bisa dimakan. Khalifah Harun al-Rashid terdiam. Baginda bangga tidak korupsi, anak Baginda jual pisang goreng? Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.